Gadis itu langsung tahu wanita licik ini ingin menjebaknya. Wanita licik itu sengaja menjatuhkan air panas yang diberikannya, hingga dirinya sendiri terkena air panas, agar Shio peduli padanya. Hasilnya tidak mengejutkan. Ternyata prediksinya benar. Ini bagaimana mungkin? Rupanya gadis ini berasal dari dunia kultivasi yang menyeberangi dimensi. Sebelumnya dia adalah leluhur sekte Tao, sedang bersiap menghadapi tribulasi untuk naik ke alam dewa, tapi gagal dalam tribulasinya, lalu menyatu dengan tubuh gadis ini. Kebetulan gadis ini adalah istri sang Shio. Saat itu Shio sudah termakan bujukan wanita licik itu, dan bersiap menceraikan si gadis. Gadis yang baru bangun itu mengira dirinya sudah mencapai alam dewa, tapi Shio langsung melemparkan cek 10 juta padanya. Mementainya bercerai. Tapi Shio tak tahu gadis ini sudah bukan diri yang dulu. Setelah sadar, dia langsung memamerkan kemampuan kultivasinya. Kawan, kulihat dahimu hitam. Kamu diselimuti aura negatif. Kamu bakal dapat bencana. Connie, jangan kira dengan pura-pura bodoh, lalu kita nggak jadi cerai. Ucapanku benar. Kamu dapat bencana, kan? Dia jadi lumpuh gara-gara seorang wanita. Perusahaannya bangkrut lalu mati mengenaskan. Dia sial banget. Apa katamu? Kawan, kamu bernasib buruk. Apa kamu mau ngubah nasib? Aku ini ahli metafisika. Gak perlu 2928, 998 betul aja udah cukup kamu tetap untung. Gak bakal rugi. Hah? Lukanya jangan sampai kena air ya. Terima kasih. Tunggu. Coba periksa otaknya. Kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada pasien. Sama sekali nggak ditemukan masalah pada otaknya. Mana mungkin? Kalau otaknya nggak bermasalah, mana mungkin? Mana mungkin dia kayak orang yang berbeda? Bicaranya juga aneh. Bicaranya aneh, mungkin karena dia sedang kurang sehat. Dia jadi lumpuh gara-gara seorang wanita. Perusahaannya bangkrut lalu mati mengenaskan. Connie, tadi kamu bilang apa padaku? Tito! Kak! Tito, kamu baik-baik aja kan? Connie? Dasar pembawa sial, kenapa masih di sini? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kakakku bakal terluka? Dia terbentur sendiri, apa hubungannya denganku? Gadis yang malang. Dia dihancurin sama cowok brengsek dan kena penyakit kelamin. Perusahaannya bangkrut, semua dirampas, yang tersisa cuma biaya pengobatan. Akhirnya dia putus asa dan terjun dari atas gedung. Apa katamu? Kamu berani nyumpahin aku? Aku gak bilang apa-apa, siapa yang nyumpahin kamu? Astrid? Selain nasibnya mengenaskan, dia juga bodoh. Udahlah, karena nasibmu sangat malang, setelah kamu mati, aku akan nyeberangin jiwamu agar kehidupanmu yang berikutnya bisa lancar. Kakak gak dengar barusan dia bilang apa? Dia bilang apa, Astrid? Apa kamu terlalu lelah dan berhalusinasi? Nona Connie gak ngomong apa-apa? Apa aku dengar suara hatinya Connie? Nona Connie, terima kasih udah bantuin aku ngerawat Tito. Ini sup buatanku untuk Tito. Ayo coba dicicipi. Dia pura-pura tersiram sup karena aku gak pegang dengan benar. Trik kotor murahan. Gak mungkin, Kak Valeria bukan tipe orang sejahat itu. Dia pasti mau nyelakain Kak Valeria. Ternyata ucapannya memang. Mana mungkin kayak gini? Tito, jangan salahin Nona Connie. Nona Connie gak sengaja. Tentu aja aku gak sengaja. Kamu yang sengaja melakukannya. Maksud Nona Connie, aku sengaja menyiram diriku sendiri dan berniat menjebakmu. Apa aku salah? Aku tahu, kamu dendam padaku karena perceraianmu dengan Tito. Tapi kami saling mencintai. Apalagi Tito juga udah ngasih kamu kompensasi 20 miliar. Hidupmu ke depan akan terjamin. Valeria, jangan sembarangan ngomong.
Valeria memang menyelamatkan nyawaku. Aku berterima kasih padanya. Tapi setelah nikah sama Connie, aku selalu jaga jarak sama dia. Mana ada saling mencintai. Emangnya 20 miliar itu banyak banget? Kamu bakal terjamin seumur hidup. Ternyata 20 miliar sebanyak itu. Harapanku terkabul. Aku lagi pusing masalah uang buat naik level nanti. Kasih aku 20 miliar. Aku akan... Tadi apa namanya? Bercerai. Iya, bercerai. Asal kamu ngasih aku uang. Meski aku nggak tahu apa itu bercerai, aku nggak peduli. Yang penting bisa dapat uang. Uang 20 miliarnya udah kamu robek. Ternyata aku sendiri yang ngebuang kekayaan luar biasa ini. Gimana kalau kamu kasih aku 20 miliar lagi? Aku jamin bakal cerai sama kamu, nggak pakai lama. Astrid, bawa Valeria buat ngobatin luka bakarnya. Iya, Kak. Kak Valeria, ayo pergi. Selama ini kukira Valeria orangnya lemah lembut dan baik hati. Hari ini aku sadar, yang sebelumnya kulihat belum tentu benar. Ayo ganti baju dan pulang, cerainya ditunda dulu. Apa? Aku dan Astrid bisa dengar suara hatinya. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan apa ucapannya itu benar. Kalau benar, aku harus nyari cara untuk mengubah nasibku. Nggak jadi cerai? Berarti aku nggak dapat uang 20 miliar dong. Kita beneran nggak jadi cerai? Kamu nggak mau pertimbangin lagi? Aku kasih diskon 20% deh. 30% nggak bisa kurang. Jangan ngawur, cepat ganti baju dan pulang. Dasar pelit. Baju jelek apa ini? Keterlaluan. Apa seseorang bisa berubah sedrastis itu? Bukannya dulu dia suka pakai sepatu hak tinggi. Ayo naik. Wah, alat sihir di dunia dewa. Benar-benar luar biasa. Jangan ngaco, cepat naik. Aku sudah siap, ayo pergi. Aku suruh naik ke mobil, bukan ke atap. Aduh kawan, tenang aja. Aku nggak bakal ngerusak alat sihirmu. Ayo turun, aku nggak mau ditilang Polantas. Apa itu Polantas? Aku sudah salah menilai, dia nggak cerdik, tapi kecerdasannya menurun. Oh, gitu caranya. Aku ngerti. Connie, Maaf. Aku nggak tahu kalau alat sihir kamu sejelek ini. Pak Tito, ini mobilnya. tolong urus mobilnya. Hei! Mata kamu juling ya? Aku nyuruh kamu pakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman? Bukannya mau pakai sabuk pengaman. Tahu nggak? Kakak masuk pencarian terpopuler. Sekarang semua orang manggil kakak tukang tawar-menawar. 100 juta, nggak minta maaf. Siapa yang butuh 100 jutamu? Pokoknya minta maaf. Nggak minta maaf, 160 juta. Connie, kamu masih berani datang? Iya. Kamu pasti tahu Kak Valeria ada di sini. Sengaja mau nunjukin dominasi kamu ya? Astrid, jangan bilang begitu. Nona Connie bukan orang kayak gitu. Emang aku orangnya gimana? Nona Connie, semua udah ada takdirnya masing-masing.
Kamu nggak bisa dapetin seseorang dengan cara memaksa. Wajahnya lebih tebal dari tembok. Ini bukan pertama kalinya dia berbuat nggak tahu malu. Hendy, tutup mulutmu. Kak, kenapa aku nggak boleh ngomong? Dia menjebakmu dengan obat sampai kakak harus nikahin dia. Semua orang di Jakarta juga udah tahu. Iya. Kalau dia nggak ngelakuin hal itu, kakak pasti udah lama menikah dengan Kak Valeria. Aku yang gak berjodoh dengan Tito. Kak Valeria, kakak cantik dan murah hati. Kamu pasangan yang cocok buat kakakku. Pastilah. Cuma Kak Valeria yang paling cocok dengan kakakku. Mendingan kamu tahu diri. Cepet keluar dari keluarga Sendara. Aku mau cerai, tapi dia yang nggak mau. Apa keluarga kalian bangkrut? 20 miliar biaya cerai aja nggak ada. Tito, bener kamu yang gak mau cerai? Bener, Kak. Nasihat leluhur keluarga Sendara. Istri yang baik bisa membuat makmur 3 keturunan. Wanita jahat seperti dia gak pantas berada di keluarga Sendara. Maki aja aku terus, mumpung masih bisa, maki aja lagi. Setahun lagi, anak sulungmu mati didorong dari atas gedung. Putrimu mati tenggelam, putra keduamu dicongkel mata dan ginjalnya. Selang oksigen suamimu dicabut orang, kamu juga kena kanker payudara stadium akhir. Nanti juga nggak bisa laki-laki lagi. Koni, kamu... Apa yang ku dengar itu suara hati Koni. Nggak akan kubiarin itu terjadi. Nanti aku akan bawa ibu periksa ke rumah sakit. Koni, omong kosong macam apa itu? Mana mungkin mata dan ginjalku dicongkel? Ibu juga sangat sehat, nggak mungkin sakit. Hei, kawan. Aku lihat wajah kamu menghijau. Takutnya... Apa? Takutnya dia patah hati dan putus cinta. Dia, apa maksudnya? Si bodoh ini masih nanya artinya. Maksudnya kamu tuh diselingkuhin. Gitu aja nggak paham. Takutnya dia nggak kebagian otak waktu reinkarnasi kembali. Pantesan diselingkuhin. Ternyata dia memang bodoh. Apa pacarnya Hendy nyelingkuhin dia? Dasar wanita licik, kamu bilang pacarku selingkuh. Kamu mau dihajar ya? Tenang. Nona Koni, aku tahu kamu gak suka sama Hendy, tapi kamu gak boleh nyumpahin pacarnya selingkuh. Hah? Siapa yang nyumpahin dia? Parahnya lagi, dia masih belum tahu kalau pacarnya baru berdiri dari ranjang bersama seorang pria. Selamat ya, pacarmu bakal punya pacar lain. Koni, kubunuh kamu! Kubunuh kamu! Aku bunuh kamu! Kamu kubunuh! Oh, ampun, pacarmu baru balik dari Thailand ya? Ya ampun, dia baik banget. Berani bawa pulang cowok lain begitu sampai dari Thailand. Gak diperiksa benar-benar dulu lagi. Oh, tekniknya luar biasa. Apa namanya? Coba aku lihat. Oh, namanya operasi kelamin. Kenapa kamu berlutut? Tito, Astrid, kemari. Sebenarnya ada apa dengannya? Ada masalah di otaknya. Kenapa ibu bisa dengar isi hatinya? Kalian bisa nggak? Bisa? Apa semua ucapannya itu benar? Kurang lebih begitu. Hendy... Kak Hendy emang pernah cerita kalau pacarnya tuh dari Thailand. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Mana mungkin dia transgender? Nona Koni, kamu udah keterlaluan. Kamu gak boleh bikin rumor tentang pacarnya Hendy. Bisa nggak ngomongnya nggak usah sok imut gitu? Aku nggak sengaja ketawa. Tito, aku cuma mau bersikap adil. Kenapa Nona Koni menghina aku kayak gitu? Kalian pikir peringatan itu penghinaan? Koni, ucapanmu memang sudah keterlaluan. Cepat minta maaf ke Valeria. Jangan ngomong kayak gitu, Koni. Gaya bicara Valeria memang seperti itu. Ya ampun, kamu masih aja belain dia. Daripada begitu, mending cemasin diri kamu sendiri. Kamu mikir dia kekasih impian? Dia cuma nganggap kamu mesin uang. Dia lagi nunggu peluang buat ngerampas perusahaan kamu dan membunuhmu. Valeria pernah nyelamatin nyawaku. Selama ini dia sangat baik kepadaku. Apa dia tega mengkhianatiku? Kak Valeria mencintai kakakku, mana mungkin mengkhianatinya. Benar. Valeria selama ini ingin menikah dengan Tito. Dia nggak mungkin mengkhianati Tito. Nona Koni, aku tahu kamu nyalahin aku karena bercerai dengan Tito. Semua ini salahku. Aku telah membuat Nona Koni marah. Aku bersedia minum teh sebagai tanda permintaan maaf pada Nona Koni. Apa kamu mau maafin aku?
Nona Connie nggak mau minum. Apa kamu menolak permintaan maafku? Nona Valeria, tadi aku lupa bilang ke kamu. Ubun-ubunmu menjorok ke dalam. Ada bedak di dahimu. Kamu punya masalah percintaan, mungkin masih bisa ngehindar kalau berhenti tepat waktu. Tito, bagaimana ini? Nona Connie menolak permintaan maafku. Connie, dia niatnya baik. Gimana kalau kamu minum aja? Iya benar. Valeria memang besar hati. Pantas aja satu keluarga mati mengenaskan. Kalau IQ mereka cuma segini, mau terus dinasehati atau diingatkan gak ada gunanya. Gak mungkin. Gimana kalau kamu aja yang minum teh yang udah dibubuhin obat ini? Apa mungkin tehnya dibubuhi obat? Jahat banget dia. Nona Connie, aku cuma mau berselang secakir teh denganmu. Apa-apaan ini? Kalau itu memang teh, minum aja sendiri. Dasar ceroboh. Di sini cuma ada 2 orang cowok. Siapa yang benci sampai harus masukin obat perangsang? Tito, bagaimana ini? Nona Connie tetap nggak mau maafin aku. Aku juga nggak bisa apa-apa. Gimana kalau kamu mohon lagi ke dia? Sebagai orang tua, ibu nggak mau ikut campur urusan kalian. Nggak mungkin. Dia pasti bukan transgender. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hei, kenapa masih di sini? Kalau nggak pergi nanti obatnya. Nanti efek tehnya bakal bekerja. Karena ini pesta keluarga, aku nggak akan mengganggu lagi. Tito, Astrid, Tante Lisa, aku pamit dulu. Apa benar teh itu sudah dibubuhi obat? Ucapannya sudah terbukti 2 kali. Kak Valeria buru-buru pergi. Apa dia? Tentu aja dia pergi mencari pria. Dia pergi nyari pria untuk redain efek obatnya. Nanti di atas kepala Tito ada warna hijau seperti Hendy. Cinta seberkas sinar membuatmu jadi hijau. Halo, aku di luar rumah keluarga Sendara. Proposal tender grup Sendara sudah keluar. Mumpung Tito lagi nggak ada. Curi proposal itu dari kantornya. Tenang aja. Aku sudah dapat orang untuk bantuin kamu. Aku mengerti. Connie sudah datang. Cepat kemari. Ayo mendekat. Dahinya tinggi dan datar berkilau tanpa kerutan. Tubuhnya diselimuti cahaya emas. Belum lagi kebajikannya. Jelas banget kalau dia ini orang kaya dari keluarga terhormat. Aduh, sayang dia dibebanin sama keluarganya yang sial ini. Kenapa kamu datang kemari? Mumpung semuanya ada di sini, ayah akan jelaskan di tempat ini. Karena kamu dan Tito sudah mau cerai, mahar 5% saham yang kami berikan padamu waktu itu harus dikembalikan hari ini. Ayah, aku nggak mau cerai. Jangan mimpi. Logika dari mana minta barang yang udah dikasih? Dasar nggak tahu malu. Mau ngambil sesuatu yang udah kamu berikan untukku. Kak Connie, itu ayahku. Jangan kasar kayak gitu. Alfon, menurutku mereka itu nggak harus cerai. Dasar tua bangka. Buang jauh-jauh deh rencana kamu. Hampir aja aku ngebongkar rencanamu. Kamu mau ngambil saham itu buat dikasih ke anak harammu kan? Anak haram? Connie, kamu jangan ngomong sembarangan. Jelaskan padaku, katakan. Dasar keparat. Cepat lepaskan aku. Oh, kenapa emosi banget? Dasar bodoh, belum paham juga. Mendingan kamu tebak kenapa selang oksigenmu bisa dicabut. Bukannya gara-gara anak haram itu bukan anak kandungmu. Kamu itu cuma laki-laki penampung barang bekas.